sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan sedikit rangkuman materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Materi hak asasi manusia, kita akan mengulasnya sedikit dari pengertian atau makna. HAM atau hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak tersebut artinya harus dijaga, harus dilindungi, harus dihormati oleh siapa saja, oleh individu, oleh masyarakat, dan negara. Jadi kalian sebagai warga negara harus bisa melindungi hak-hak dari orang lain ataupun hak-hak dari diri kita sendiri. Sehingga untuk mewujudkannya, maka diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka akan tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kesejahteraan. Kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jika keduanya antara hak dan kewajiban seimbang, maka pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalisirkan atau dapat dikendalikan. Selanjutnya, setelah kita mengulas tentang pengertian atau makna hak asasi manusia, kita lanjut ke bagian berikutnya, sifat-sifat dari hak asasi manusia. Ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama adalah universal atau menyeluruh. Artinya, sifat ini berlaku bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, tanpa melihat ras, agama, suku, bahasa, dan budaya. Baik di belahan dunia manapun, semua manusia memiliki hak yang sama. Kemudian bagian kedua adalah hakiki. Hakiki itu atau dasar atau hak pokok. Nah, artinya apa? Hak asasi manusia ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sebagai manusia. Jadi yang memperoleh hak asasi manusia hanya manusia saja. Kemudian untuk ketiga, ini ada sifat utuh atau tidak terbagi. Artinya, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi menjadi kecil ataupun besar, semuanya memperoleh secara utuh. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Oke, nah contohnya dari utuh atau tidak terbagi ini adalah contohnya hak hidup, hak berpolitik, hak berpendidikan. Artinya kalian yang sudah memiliki usia memenuhi syarat KTP, kalian diberikan hak, yaitu hak untuk memilih dalam pemilu. Itu contoh hak politik. Kemudian hak pendidikan, kalian semua memperoleh pendidikan yang sama dari jenjang terkecil hingga ke jenjang paling tinggi. Kemudian hak hidup, semua orang memiliki hak untuk hidup. Tidak boleh orang lain untuk mencampuri kehidupan kita sebagai manusia, atau bahkan orang lain menghilangkan nyawa. Kemudian sifat-sifat HAM permanen atau tidak bisa dicabut. Hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau dipindah tangankan ke orang lain. Artinya hak asasi manusia itu tidak diturun-temurunkan, sehingga semua orang itu memiliki hak asasi manusia sejak lahir atau bisa kita sebut dengan hak kodrati. Dari sifat-sifat HAM, apakah kalian sudah paham untuk makna atau artinya? Kalau sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya, hubungan hak dan kewajiban dalam Pancasila. Nah, dari hubungan hak dan kewajiban dalam Pancasila ini kita melihat dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sini kalian pasti sudah tahu artinya. Di sini mengatakan bahwa jaminan atas kebebasan beragama atau memeluk agama atau keyakinan, beribadah serta saling menghormati perbedaan. Nah, dari sila pertama ini maka muncul prinsip
toleransi. Dasar hukum yang ada dalam Pancasila atau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam pasal 29 ayat 1 dan pasal 28E. Nah, pada sila 1 ini kita diberikan atau dijamin atas kebebasan, sehingga prinsip toleransi ini sangat dijunjung, sangat diterapkan pada sila pertama. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, pada sila ini ada jaminan kedudukan yang sama di muka hukum. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 27 ayat 1 serta jaminan perlindungan hukum. Pemerintah persamaan derajat hak dan kewajiban di berbagai bidang. Nah, bidang ini baik bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bahkan budaya. Semua masyarakat atau warga negara memiliki kedudukan yang sama sesuai adil dan beradab. Kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, pada sila ini menempatkan kedudukan atau kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau golongan, sehingga muncul semangat persaudaraan. Karena Indonesia adalah negara yang multikultur, yang beragam, sehingga persatuan Indonesia ini sangat dijunjung. Agar apa? Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antar warga negara atau antar bangsa. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Di sini kita melihat adanya peran aktif dalam menentukan kebijakan publik. Nah, ini pada sila keempat ini muncul prinsip demokrasi. Kemudian pada sila kelima atau sila terakhir ini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya apa? Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi serta penghapusan diskriminasi karena keadilan sosial bagi rakyat, sehingga tidak adanya pembeda-bedaan atau penghapusan diskriminasi antar golongan atau antar ras atau antar suku. Ke bagian 4 berikutnya, faktor pelanggaran hak asasi manusia. Ini terbagi atas dua, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah bahas materi tentang faktor internal. Ini ada sikap egois, ada rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, ada sikap tidak toleransi. Kalau kata internal artinya apa? Hak asasi atau pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi karena dari sikap individu atau dari dalam pribadi individu atau manusia tersebut. Sedangkan untuk eksternal ini dipengaruhi oleh faktor luar. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, kemudian penyalahgunaan teknologi serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Dari faktor-faktor ini berdampak atau berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan. Jika seseorang itu mempunyai wewenang yang sangat tinggi, akan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau melanggar dari hak orang lain. Contohnya, orang yang memiliki kekuasaan akan menggunakan kekuasaan itu untuk memperoleh kedudukan dengan cara yang tidak sesuai atau tidak seharusnya. Itu contohnya. Contoh lainnya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Jika orang tersebut terkendala dengan ekonominya, maka yang terjadi akan melanggar hak orang lain. Contohnya, dia akan melakukan pencurian. Nah, itu sudah termasuk mengambil hak milik orang lain. Selanjutnya, tentang pelanggaran hak asasi manusia ini terkategori menjadi dua berdasarkan bentuk sifatnya. Ini ada pelanggaran HAM berat
dan ada pelanggaran HAM ringan. Kita ulas yang pertama ya, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini terkategori atau terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, untuk kejahatan genosida sendiri, ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memusnahkan sekelompok orang atau seluruh atau sebagian bangsa atau etnis. Sedangkan kalau kejahatan kemanusiaan, ini adalah serangan yang meluas sistematis terhadap warga sipil. Contohnya, ada pembunuhan, ada pemusnahan, ada perbudakan, ada pengusiran, ada perampasan. Kemudian untuk pelanggaran HAM berat, mengancam nyawa seseorang menurut waktu berlakunya khusus di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Ada pelanggaran HAM berat masa lalu dan ada pelanggaran HAM berat sekarang. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perbedaannya pada waktu berlakunya ini kita lihat pada segi proses diadilinya pada pengadilan HAM. Untuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu diadili melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Sedangkan pada pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka proses peradilannya diadili melalui Pengadilan HAM. Sehingga dari keduanya ini perbedaannya dilihat dari segi kasusnya atau proses terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya pada Pengadilan HAM ad hoc ini yang menangani kasus-kasus masa lalu yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Contohnya kasus kerusuhan Mei 1998, kemudian ada penculikan aktivis 1997 sampai 1998, kemudian ada peristiwa Tanjung Priuk. Untuk kasus yang lain silahkan kalian bisa cari melalui Google, nanti cari kata kuncinya, kemudian bisa kalian baca untuk proses terjadinya kasus tersebut. Untuk pelanggaran HAM berat, menurut waktu berlakunya di Indonesia di masa sekarang ini dilihat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang sudah diundangkan. Nah, ini jika terjadi pelanggaran maka diadili melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Contohnya adalah kasus AB Pura Papua. Nah, untuk contoh yang lainnya kalian juga bisa cari, bisa baca melalui beberapa sumber, kemudian lihat proses terjadinya kasus tersebut. Selanjutnya, setelah adanya contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, maka ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk penegakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, adanya pembentukan instrumen peraturan tentang hak asasi manusia. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Tertulis. Ini kalian bisa baca di dalam pasal 28A sampai 28C setelah diamandemen. Nah, di situ akan disebutkan secara khusus tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR nomor XVVI /MPR /1998. Kemudian nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Nah, ini adalah instrumen atau peraturan HAM yang ada di Indonesia. Selain ada instrumen, ada pembentukan lembaga khusus dalam menangani hak asasi manusia. Yang pertama ada Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian ada yang khusus tentang anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian ada Komnas Perempuan. Nah, untuk tugas dan wewenangnya kemarin sudah ada di bagian PPT. Kalian bisa baca, bisa pelajari. Kemudian yang ketiga ada pembentukan pengadilan HAM. Nah, untuk pembentukan pengadilan HAM akan Ibu jelaskan ikut ini. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, untuk prosesnya ini ada beberapa tahap. Silahkan nanti dicermati. Yang pertama ada penyelidikan. Nah, untuk penyelidikan ini yang melakukan adalah Komnas Hak Asasi Manusia beserta dengan unsur masyarakat. Kemudian setelah ada penyelidikan, masuk ke tahap penyidikan. Untuk penyidikan artinya kasus itu sudah diselidiki oleh Komnas HAM, kemudian dimasukkan atau diajukan ke proses penyidikan yang dilakukan melalui proses penangkapan dan penahanan oleh Jaksa Agung. Setelah itu, maka masuk ke tahap penuntutan. Jika kasus tersebut sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik, maka kemudian dilanjut ke tahap penuntutan oleh penuntut umum. Dalam kasus ini, maka akan dilimpahkan ke proses pengadilan oleh Jaksa Agung. Setelah tahap penuntutan, maka lanjut ke tahap yang terakhir yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan ini dilakukan oleh 5 orang hakim. 5 orang hakim ini terdiri atas 2 hakim hak asasi manusia dan 3 hakim ad hoc. Pada proses pengadilan ini ada 2 tahapan, yaitu ada tahap pada tingkat pertama atau kasasi, kemudian ada tingkat kedua atau banding. Nah, pada proses itu dibedakan pada waktunya. Untuk tingkat pertama atau kasasi ini dilakukan melalui 180 hari, sedangkan untuk tingkat kedua atau banding ini membutuhkan waktu 90 hari. Kemudian untuk upaya membangun harmonisasi hak asasi manusia ini dilakukan di beberapa hal, yaitu ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, dari ini kalian pasti akan bisa memberikan contoh untuk harmonisasi hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Contohnya, mendengarkan ketika ayah atau ibu berbicara, kemudian mematuhi peraturan yang ada di rumah. Selain itu juga menghormati dan menyayangi adik serta kakak, dan saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh untuk membangun harmonisasi hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Sedangkan untuk di lingkungan sekolah, kalian juga bisa memberikan contoh yang ada di sekitar kalian. Contohnya mematuhi tata tertib di sekolah. Jika kalian mematuhi tata tertib di sekolah, berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah atau sebagai siswa. Contoh lainnya, tidak memaksakan kehendak orang lain atau kehendak kepada teman. Artinya kalian tidak menggunakan sikap egois yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa baca di buku materi ataupun di PPT yang sudah saya berikan. Ataupun kalian bisa mengamati yang ada di sekitar kalian sehingga kalian bisa memberikan contoh atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada materi yang belum kalian pahami atau yang ingin kalian tanyakan, silahkan nanti bisa bertanya pada bagian pengisian lembar penilaian sikap dan pemahaman untuk materi
tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk pertemuan berikutnya akan diadakan ulangan harian pertama. Jadi silahkan kalian belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Jika ada materi yang tidak paham, silahkan ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, silahkan bertanya. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang hak asasi manusia. Dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu